Bisanya kobra warna kuning gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, kumaha sadayana cager tuh? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatnya. Abah ngomong gaya-gayaan Sunda ya. Abah sekarang ada di Bandung. Nyampe Bandung ngomongnya Sunda ya teh. Abah lagi menuju Bandung nih, udah di Bandung sih, menuju ke daerah Ujung Berung naon nih, tadi mana teh itu Ujung Berung? Ujung Berung. Abah diundang sama pasien Abah di daerah Ujung Berung, Bandung ya. Jadi ada permasalahan mengenai usahanya dan dirinya juga di keluarganya ini ada sedikit masalah yang hal-hal yang gaib lah, infonya begitu. Jadi Abah mau datangi ke kediamannya karena Abah diundang ke beliau untuk minta dicek rumahnya ada apa, karena dia infonya dia menjalin usahanya itu selama berapa tahun, 5 tahun mungkin itu pasang surut dan tidak pernah naik-naik, bahkan sampai karyawannya, beberapa outlet karyawannya semuanya sakit berbarengan gitu dan mengundurkan diri juga barengan. Waduh, kumaha ieu? Alhamdulillah ikutin perjalanan Abah kota Bandung. Mudah-mudahan silaturahmi Abah berbuah hasil sesuai hajat dari yang mengundang Abah. Yang pertama adalah sehat, yang kedua diangkat bahalanya, baik itu perbuatan zalim dari orang-orang yang menzalimi atau makhluk-makhluk yang menzalim pada dirinya dan keluarganya maupun pada usahanya. Mudah-mudahan Allah angkat itu. Teman-teman, jangan lupa, jangan ditonton doang, yang nonton banyak, yang like, subscribe nggak ada, sedikit sih, bukan nggak ada, sedikit sih. Bantu ya, jangan cuma ditonton doang. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Kalau udah ngasih like, subscribe, komen, insya Allah Tuhan yang balas kebaikan antum ya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan tayangan Abah berikut ini. Abah iya tuh ke Bandung. Di sini udah berapa lama? Di sini teh tahun 2012 ya. 2012. Berarti 9 ya. Dulu buka usaha tahun berapa? Buka usaha sendiri mah tahun 2015, Bang. 2015. Rame itu. 2015, nah cuma ya 1 tahun itu 2015 sampai 2018 rame. Alhamdulillah. Buka cabang juga. Padahal cabang cuma satu. Tapi penuh. Rame lah ya. Rame. Gitu. Bisa ngelunasin ini gitu kan. Masya Allah. Bisa ya alhamdulillah lah gitu. Terus? Nah 2019 mulai 2019 ya? Udah kerasa itu. Pindah kemana-mana. Bahkan waktu yang di sini nih, yang di Pasir Jati, yang udah kerasa pisan. Jadi sampai bertengkar segala macam, udah mulai gitu kan. Pertengkaran itu dengan istri atau dengan karyawan, dengan partner? Karyawan antar karyawan ribut. Saya sama karyawan juga bahkan pernah baku hantam gitu. Gaduh lah gitu ya. Gaduh lah intinya. Wah, gaduh. Sama istri juga ya, kadang-kadang kalau di sini nih ribut
yang nggak jelas gitu, hal sepele lah gitu, tapi bisa rame gitu kan. Cuma alhamdulillah lah Allah masih melindungi dan nggak sampai ini kita pecah lah gitu ya. Itu Bang. Masya Allah. Terus apalagi yang berasa dari tahun berapa tadi sampai 2019 itu? 2019 sampai sekarang. Sempat kolab nggak dulu? Sempat istirahat dulu? Ya sempat. Tahun berapa? 2020. 2020. Iya. Dari 2019 sudah mulai berasa nggak nyaman. Nggak nyaman. Juga gaduh lah di perusahaan ya. Betul. Termasuk karyawan. Iya. 2020. Stop dulu. Stop dulu itu sampai mungkin ada 8 bulanan lah. Stopnya itu karyawannya pada ninggalin atau gimana? Ada keanehan? Ya waktu itu kan juga memang barengan sama COVID ya. Oh ya. Kesambung COVID juga gitu. COVID jadi tutup. Ya ditutup. Panjang ya. Jadi kita narik uang dari konsumen aja. Sisa-sisa uang angsuran itu. Gitu. Terus buka-buka lagi? Nah buka-buka lagi itu baru 2 bulan ini. 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi rasa yang waktu 2019 itu masih kerasa gitu masih sekarang. Yang Abah bilang itu dari 1, 2, 3, 5 tuh dia kayak dipatok aja nggak pernah lebih dari 10 gitu. Sales 2 hasilnya segitu. Sales kita banyakin jadi 8 juga ya hasilnya tetap jadi bawah 10 gitu. Kalau hitungan matematika dia dipatok gitu loh. Kalau hitungan matematika kan sales 2 ya harusnya dapat 6 lah. Wah kita tambahin nih salesnya jadi 8 gitu. Harusnya ya naik gitu kan. Harapan kita tuh bisa jadi 20, 30 lah sehari omsetnya gitu. Ini enggak. Tetap aja 6, 5 gitu. 7. Sama aja. Aneh ya. Ya luar biasa. Luar biasa ya. Canggih gitu ya kalau dibilang canggih. Jadi emang dipatokin. Harusnya segini. Kalau nambah kan otomatis nambah kan? Iya. Iya kan? Iya. Tambah lagi terus nambah lagi, tapi tetap aja segini-gini juga. Iya. Gitu ya? Iya. Nah sekarang kita tuh pikir kalau satu cabang mungkin nggak kerasa lah. Udah mah kecil, 1 gitu. Udahlah kita buka 5 gitu. Bro buka 5, ya hasilnya sama juga gitu loh. Sama aja. Harusnya kan ditambah cabang juga harusnya naik lagi gitu. Ya meskipun ya memang 6 gitu. Cuma kan tetap aja kalau hitungannya banyak cabang, kita operasionalnya besar, ngegajinya besar, hasilnya 6 kan nggak ketutup. Malah nyedot lebih cepat gitu di modalnya gitu. Luar biasa. Allah, luar biasa. Nah terus pernah nggak mimpi sesuatu di rumah ini atau pernah dengar sesuatu hal yang ganjil di rumah ini pernah? Nah di 2019 itu banyak ledakan di atas. Ledakan. Gitu kita tidur, duar gitu. Sampai kayak ke atas suara apa gitu. Kayak seng gitu kalau dipukul tuh. Jedar gitu. Nah, kayak gitu, Bang. Terus bau asap gitu. Kayak kebakar. Kayak kabel kebakar. Kayak kabel kebakar. Nah, itu sering itu. Sering itu. Di bagian mana yang sering aroma itu kecium sangat di depan kuat? Ini. Depan ya? Depan. Bahkan tadi jam saya sholat di atas, istri udah ngomong-ngomong, ini udah mulai bau lagi. Iya. Malam juga bau di sini. Di depan. Pas di kepala itu bau. Masya Allah. Nah, wallahu alam bisawab ya, Bah. Kadang saya merem, kelihatannya tinggi besar, hitam, berbulu gitu. Ya itulah. Tapi ya wallahu alam kan, kalau saya sih awam gitu, Bah. Masya Allah. Terus pernah di bawah alam sadar ngimpi sesuatu yang menyerang Bapak? Kalau mimpi diserang itu ya ular itu, Bah. Ular 2, satu sebesar ini, satu sebesar ini. Itu warnanya kuning. Emasan gitu. Saya tidur di sini, madep kan kepala dari sana. Itu pas saya madep ke kanan, pas mau lilir gitu, mau balik badan ke kiri, saya nengok di bawah. Astagfirullahaladzim, kok ada ular besar gitu. Nah waktu itu saya udah mau berdiri gini, duduk gitu, bangun, ular sudah ada di
satu sudah ada di kaki. Ngelilit atau? Nggak ngelilit, Bah. Cuma nemplok aja di sini gitu. Plek. Gitu. Mau saya tepak, mau saya gitu, dia udah matuk. Yang satu nggak ada, yang satu matuk. Pas dilihat udah nggak ada, hilang. Ular itu. Gigit, sempat gigit. Gigit. Dan kerasa nyut langsung gitu. Saya pikir, wah ini saya udah kayak beneran aja. Wah ini digigit ular gini udah hitungannya udah menit ini, saya bilang gitu. Di pikiran tuh, Bah. Bisanya kobra warna kuning gitu. Albino ya. Wah ini udah menit-menit aja. Nah, cuma alhamdulillah waktu itu saya langsung bangun. Saya ngelirik ke istri masih tidur, anak masih tidur, saya keluar pintu. Buka pintu ini, turun ke bawah, keluar. Tadi, Bah, gada-gada itu. Pas keluar gada-gada, saya udah masuknya ke gunung. Di gunung. Jadi posisi saya udah di gunung. Gunung, rimbun, banyak pepohonan. Kemudian saya di situ mau ke kiai, mau ke pesantren. Ada bapak-bapak lagi nyapu depan itu pesantren tuh. Bah, maaf mau nanya, Pak Kiai ada nggak? Ada, katanya silakan masuk. Saya masuk ke gapuranya, kemudian di situ ada rumah sederhana, bilik. Saya ketuk, Assalamualaikum, ada suara Waalaikumsalam. Pas saya buka, di situ Pak Kiai ada di atas, posisi mustaminya itu di bawah. Tapi semuanya pakaian hitam dan ikatnya hitam semua, Bah. Jadi bukan kopiah, tapi ikat gitu. Bajunya pangsi semua. Masya Allah, saya bilang, Pak Kiai yang mana ya? Yang ini? Oh iya, saya salam sama Pak Kiai. Saya bilang, Pak Kiai tolong saya baru digigit tuh. Merinding, digigit ular. Saya bilang, oh iya, gak apa-apa, untung cina. Tapi bahasa Sunda, Bah ya. Untung cina maneh nggak datang ke dia, cina. Telat maneh datang ke dia, maneh paeh, cina. Nyali, cina. Gak cing, ayeuna balik deui, cina. Pulang aja kamu sana, cina. Nanti nggak akan apa-apa. Ini bisanya udah disedot. Saya pulang, ya Pak Kiai terima kasih, ya. Balik cina, balik. Pulang, saya balik lagi ke situ. Ada bapak-bapak abah yang lagi nyapu itu. Pulang, keluar, turun ke gunung. Kemudian udah di depan sini lagi. Masya Allah. Depan saya jalan kaki ke sini, percis jalan kaki itu kerasa buka pintu, Bah. Buka ini pintu ke sini. Langsung saya tidur lagi begitu. Nah, pas saya tidur lagi, saya langsung bangun. Masya Allah. Dan itu jadi nyut, masih kerasa. Masih kerasa. Gigitannya. Ah, ya Allah. Gigitan nyut di sini. Ya Allah, kok masih kerasa. Saya diam aja duduk gini. Itu mimpi apa nyata? Ini mimpi apa nyata? Ya Allah. Nah, udah besoknya seminggu panas dingin. Panas dingin seminggu. Masya Allah. Bahkan saya sempat dirawat ke rumah sakit waktu itu. Masya Allah. Rumah sakit. Katanya sih kalau di rumah sakit lihatnya paru-paru katanya. Rumah sakit seminggu, pemulihan seminggu. Pulang lagi ke sini, alhamdulillah. Waduh, panas dinginnya. Dan selama saya sakit itu bau kabel kebakar itu terus, Bah. Tiap hari ya. Yang jagain di rumah juga, kok ini bau asap kebakar gitu. Nyari barangkali ada yang koslet enggak ada. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini, Bah, juga ada sangkut pautnya juga gitu. Jadi rumah ini kan percontohan. Rumah ini percontohan, dan rumah ini sebenarnya sudah ada yang beli waktu itu. Cuma baru 1 bulan ditinggalin, suaminya meninggal. Seorang dokter. Nah, waktu itu udah akhirnya saya ambil. Saya baru 1 bulan tinggal di rumah ini. Mimpi ada ular, tapi kepalanya ibu-ibu. Dia nanya, perempuan. Dia nanya sama saya, mana yang benghar ente? Mau kaya enggak? Oh. Saya bilang kalau saya kaya sih mau. Yuk milu jeung aing, ikut sama saya. Oh. Ke belakang sini ada lubangnya. Oh, saya bilang udah ini prit. Saya bilang, saya nggak mau dengan cara begini, kayaknya. Astagfirullah.
Masya Allah. Oh gitu. Ya, Bu. Di sini tuh. Walau alam tapi ya. Tapi yang mimpi juga ibu saya juga mimpi. Ibu juga. Mertua ya dimimpin juga sama. Terus karyawan sakit semua katanya. Sekarang sakit untuk bagian penjualan aja ya. Untuk yang lainnya kemarin sempat sakit semua gitu. Sempat sakit. Waktu ke Abah juga sakit. Abah mau ke sini sekarang juga sakit ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih Allah kasih perlindungan. Amin. Tentunya yang paling utama adalah Allah yang memberikan perlindungan. Betul. Ya, melalui perantara hamba-hambanya. Ya. Walaupun yang goib pun perantara hamba-hambanya. Betul. Jadi leluhur, karuhun yang masih kadang-kadang memantau, menjaga kita gitu ya. Ya, alhamdulillah masih Allah pelihara, Allah jaga. Kalau enggak sudah tumbang. Karena ada 3 wilayah yang menyerang ini. 3 daerah, 3 dukun, 3 spiritual yang menyerang. Allah. Gitu kan. 3 wilayah yang menyerang, tapi syukur alhamdulillah si Akang masih dijaga sama Allah, dilindungi sama leluhur, karuhun, dan sama orang-orang terdekat yang punya spiritual yang kuat kalau saya lihat. Gitu. Dan banyak, jangan heran teh, banyak yang datang ke sini ngelongok, datang gilas itu memang dari sana, bukan hal yang dikirim, bukan. Karena kental dan ini medan magnet tanahnya di sini benturan dengan negatif dan positif. Di sini jadi gerbang di bagian belakang. Ini ruangan apa? Di bawah tangga? Di depan tangga? Dapur ya? Dapur. Oh, ini Pak, Hah? ruang makan. Nah makanya dari situ seputaran itu ada namanya gerbang gaibnya. Jadi kalau kasarnya kita ini sudah di alun-alun gerbang gitu. Jadi banyak yang keluar masuk gitu. Jadi yang kayak begitu-begitu, kalau kita menurut kita udah biasa jadinya. Udah kebiasaan kan, udah terlalu sering kan? Iya. Iya. Gini. Tapi yang buat kita nggak nyaman kan perkara orang yang zolim sama kita. Iya, Pak. Iya kan? Kalau zolim sama kita, perkara orang kok punya maksud kayak begini dengan diri kita, keluarga kita, dan usaha kita. Iya. Gitu. Gitu. Tambah lagi dengan energi-energi yang benturan negatif dan positif di sini. Ya harus kita stabilin nanti insya Allah. Ya. Itu ya. Insya Allah. Pantesan, Bah, kalau apa namanya, saya kan suka ngikut hati aja ya. Jadi kadang ada yang minta dibakarin buhur, Bah. Mangga. Gitu. Selawatin, iya. Fatihahin. Itu nggak apa-apa, Bah, ya? Apa-apa. Sambil baca Ratibul Haddad atau Ratibul Al-Atas atau Widul Syakran atau Widul Latif atau sambil yasinan nggak boleh, sambil bakar, sambil sholawat. Apalagi kita bisa baca maulid, mangga, sambil iseng aja bakar gahru, wangi-wangian, kan mengundang malaikat. Kalau kita bakar menyan, bakar yang lain, ngundang setan, ngundang jin, gitu. Kalau itu masih alhamdulillah. Gitu. Buhur. Kalau buhur apa-apa, buhur, gaharu, Gaharu. boleh. Ajib. Saya juga seneng tiap santai ngopi bakar. Salat Fatihah bakar, ngaji apalagi saya bakar gaharu. Buhur. Insyaallah. Ini Mbak sering kayak mau celaka tuh. Selamat terus. Selamat. Kemarin terakhir sampai saking ketakutan mobilnya dijual, pada mau mudik, udah nyampe rumah ada 1 kilo lagi ya. Iya. Ada 1 kilo lagi, masa bannya copot. Itu lagi dari jalannya kan gini ke Tasikmah. Ya Allah. Enggak masuk di akal. Bannya kan Copot kayak dono. jalannya kan udah gini Pak. Gini terus kenceng banget pas malam teh. Pas mau nyampe 1 kilo lagi gini, krek,
mah ban kempes ya udah dilihat lagi, lihat lagi pas itu dia pukul-pukul aman mah, udah masuk lagi jalan ada berapa 20 menit krek pas dilihat masa sih umurnya udah pada coplok, tinggal gantung sedikit lagi rodanya udah coplok, udah kayak mau milai gitu, udah rusak. Ya Allah, kata bapaknya, ya Allah, alhamdulillah kita dilindungi. Coba mau ke rumah tuh ada nanjak ya, di bawahnya sungai ya, sungai gitu udah gelap, nanjak, mudun. Coba kalau kita di situ mau gimana, kata bapaknya. Ya Allah, itu mah kan rumahnya dekat Gunung Galunggung, Mbak. Di bawahnya, Mbak, saya rumah iya, di kaki gunung. Di kaki Gunung Galunggung, di bawahnya gitu. Di Gunung Agung. Gunung Agung, di situ saya. Itu teh, ya Allah, nelpon aja paman, ya Allah kok bisanya gini, nggak tahu. Untung aja nggak di jalan pas mau naik nanjaknya itu. Ya Allah, Allah kasih perlindungan tuh. Udah kita udah hafal, kita bapaknya jual aja mobilnya, ya udah dijual. Takut ya. Masa ban sampai coplok gitu, ya Allah, mobil jarang dipakai, kondisinya bagus. Ya Allah. Ya Allah. Kemarin itu baru-baru ya, ada 3 bulanan ya? Apa? Yang Kejadiannya iya 3 bulanan. 3 bulan. Udah motor masuk kayak jurang gitu, yang motor lagi diparkir. Terus jurang? Iya, lagi bapaknya lagi ngontrol anak-anak. Lagi ngontrol ke lapangan, Mbak. Mobil ditaruh, motor ditaruh? Motor ditaruh di pinggir jalan. Saya ke atas dulu. Sholat asar, habis sholat asar, hujan kan. Udah sambil ngiuhan gitu, ngobrol sama ibu-ibu. Pas ada si Pak, jangan motornya kemana? Ada cinta motor di situ. Lihat atuh. Lah motor kemana? Nggak ada. Udah masuk ke jurang. Astagfirullahaladzim. Itu yang putih. Motor putih, yang enak itu rusak. Itu tapi ada petir dulu, Bah. Petir dulu ya. Duh, petir kencang. Saya nggak ngeh itu. Ya Allah, udah pada berhenti aja ibu-ibu pada astagfirullah, itu petir gede banget cina petir. Iya, beres udah gitu. Dilanjut ya Bu ya? Iya. Ada datang gitu. Pak, motornya kemana? Ada cinta motor. Mana? Ya Allah, motor kemana? Itu cenok kana. Saya lihat, astagfirullah, motor udah sampai gini aja, ketutup ini lagi tanah. Rusak bawa bengkel. Ya Allah, ada aja. Banyak cerita. Ceritanya sekarang jualan merosot. Dari pertama buka melesat sampai 1.000 ya, pernah ya Pak? Iya. Sampai kita kehabisan barang, Bang. Kemana-mana ke pabrik kontak kehabisan barang. Anak-anak pokoknya udah enak lah, dapat penghasilan sampai gede-gede gitu. Anak-anak tuh, anak-anak sales. Sampai ada yang meninggal, Bah, itu mah. Sampai ada yang meninggal. Karyawan. Ini temennya ini. Kenapa? Jadi sakit. Dianya nggak mau dibawa ke ini, ke rumah sakit. Oh, dirasain aja. Iya. Terus dia karena apa, bawaannya katanya keeng, Bah. Muntah darah. Keeng tuh apa ya namanya? Takut. Iya, takut gitu. Kayak diikutin orang kata dia gitu. Nah, pulang dari kantor mau naik motor, jujur langsung jatuh. Untung pakai helm, Mbak. Ini pakai helm aja udah darah keluar. Udah bawa ke rumah sakit, udah ditangani di rumah sakit. Mungkin berapa hari ya? Di rumah sakit? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Dititipin di spiritual. Dianya karena dia nggak mau kemana-mana. Mau pulang ke ibunya. Nggak mau pulang ke ibunya. Nggak pulang kemana-mana. Saya mau di sini aja. Udah dititipin aja di Majalaya. Nah, yang spiritualnya udah 1 bulan dititipin, katanya diserahin lagi ke saya. Aneh, ini katanya, aduh kayaknya udah inilah, mungkin nggak sanggup apa gimana, nggak tahu ya, Mbak ya. Serahin, saya akhirnya serahin ke ibunya. Nah, dari situ nggak lama, 1 minggu meninggal. Nah, temennya Deki, walau ini Bah ya, dia bilang saya juga langsung dipager katanya.
Kalau saya nggak dipager, kata spiritualnya, bisa saya juga kena, dia bilang. Saya dirajah katanya nih di belakang. Nah setelah meninggal, kemudian yang temennya sakit seminggu, kemudian dia dirajah. Nah saya kena tuh, yang waktu mimpi ular itu. Urutannya begitu Bah sebenarnya. Urutannya gitu ya. Nah, Dahsyat. jadi sebelumnya itu ada motor ada naik motor, kata satpam yang dekat kantor itu karyawan bukan katanya. Motor apa, pakai Ninja warna hijau. Terus Nggak ada karyawan naik motor warna hijau ke kantor. katanya ngelempar, Lempar sesuatu. tapi nggak tahu yang dilempar tuh nggak tahu, ngelempar. Ditanya sama satpam, jam segini, jam 11 malam. malam, ngapain cina kamu di sini? Saya karyawan cina Pak. Terus sekarang mau apa? Mau pulang? Dia belum mau pulang lagi, cuma ngelempar doang. Pulang lagi gitu. Nah satpam cerita ke karyawan gitu. Dicari apa yang dilempar nggak ketemu. Nggak ketemu. Malah ya, saya beberapa kali konsultasi, yang ada ya nggak dibuang atau apa, cuma dipagerin doang. Tapi tanpa dibuang gitu. Daerah mana? Daerah Golok. Cuma saya udah pindah sekarang Bang. Masalah udah pindah. Karena itu nggak enak banget, aduh. Masya Allah. Ramai ya Pak. Pelapon nobros Pak. Bang, pelapon yang dia dudukin ruangannya nobros. Bapaknya Jeblos. pergi, Gebros. ya, gebros. Kena. Enggak. Bapaknya pergi jarak berapa, ada berapa gitu, berapa jam gitu. Ambles. Pas Astagfirullah. depan gitu. Kepala. Kamar-kamar yang ini dibuka, pintunya dibuka-bukain aja. Buka-bukain. Maaf ya. Masya Allah, berat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Mudah-mudahan Allah hancurkan kezaliman. Mudah-mudahan Allah binasakan kezaliman. Mudah-mudahan Allah lumpuhkan dan hancurkan kezaliman. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur panjang yang manfaat. Allah buka pintu rezekinya, Allah berikan kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari musibah, malapetaka, perbuatan makhluk Allah yang berbuat zalim. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, ya Allah Subhanahu wa taala, dan dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala khususnya keluarga di sini. Surah Al-Fatihah. Ya jangan na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamburannya saya pinjam raganya ya. Iya. Saya mengundang leluhurnya ya. Iya, Bah. Karena dia tahu biasanya informasinya seperti apa di sini. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Izin saya silaturahmi ya, saya undang. Iya. Alhamdulillah. Uyut leluhurnya. Insyaallah, Bah. Allah marangi. Ini dari mana leluhurnya? Pajajaran, Bah. Pajajaran. Galuh, Galuhnya, Pakuan, Pakuan Galuh. Alhamdulillah. Panglima Kumbang, Ki Jagaraksa. Panglima Kumbang Ki Jagaraksa. Mengajaga hiji lembur, hiji wewengkon, hiji nagari. Boleh tanya-tanya ya. Mangga, Bah. Kenapa ini icitnya, cucunya, icitnya? Ada yang zolim, ada yang jahat. Ya, Bah. Iya. Ya. Ada berapa yang jahat? Ada 3, Bah. 3 ya. Garut, Sukabumi, jeung Majalengka. Garut, Sukabumi, Majalengka.
Tiga ya. Sejak kapan zolimnya? 5 tahun. 5 tahun. Tapi kukuring di tanah, usah bisa kuring. Khususnya jagana, ragana, awakna, sakujur badana, kukuring dijaga, diriksa. Oh gitu. Tapi nu saja nama kuring teu bisa. Sabab loba manehanana. Gitu. Ya, Seperti serang kakinya ya. ya bang, nu kencang. Kuring dijajabkeun ke pesantren. Oh. Al Maimun nu aya di Galunggung. Oh. Itu iya. Eta bang. Terus sudah berapa tempat yang dia kirim selain ke orang? Tempat-tempat anu aya di imah ieu kabeh. 4 penjuru. Di rumah ini? Ya. Di mana aja? Di kulona di belah dia. Di wetana di belah ditu. Terus? Galer kidul aya di belah dia. Opatnya? Opat. Kadang genderuwo kuntilanak. Udah tangan. Palungna Nya. yang dikirim. Anjin ampar unggul sebenarnya mah. Kan eta we ngaganggu kakaryawan kacabangan. Jadi itu merenah kan Anak buahnya. awakna. Dengar-dengar sampai ada yang meninggalnya. Nya si Deki mah we, pae si Deki eta korban hiji. Duh. Karunya teh Gusti budak teh. Terus karyawan yang dibikin ribut, dibikin gaduh, itu juga sengaja dibikin. Nya salah saya dina eta mah. Di teu nyararaman kabeh jelema nu aya hirup jeung si ieu. Gitu ya. Bawaan anak jeung ngewa we. Eta nu diawurkeun teh tanah kuburan bah. Di mana? Eta di kantor nu heubeul. Kantornya? Nya, nu kantor heubeul. Kantor di mana? Di Jalan Kolak. Yang dulu, yang awalnya. Iya, yang awal yang dulu. Enang geus pindah lain dititah pindah ulah cicing dirinya. Sabab geus loba ting. Tapi masih ngikut. Ah, ya nu kitu mah. Ayo ngingintil nuturkeun. Aing mah nu penting tong kana awak we. Insyaallah bantu ya. Saya coba usaha bantu ikhtiarnya ya. Ya, Pak. Putusin mata rantainya ya. Insyaallah, Pak. Allah, Mohon ya. pisan tos sumbing ka dieu. Amin insyaallah. Atas kedatangannya terima kasih. Saya semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, Amin. dibuka lagi pintu-pintu rezeki dari segala penjuru arah mana saja sama Allah. Amin ya Allah. Terus anak-anaknya gimana? Ada yang kena nggak? Alhamdulillah barudak kabeh jiwana ragana kukuring diriksa. Maka aku ngaran si jaga raksa. Nu ngajaga jeung nu ngariksa. Ya sudah kalau gitu. Atur nuhun. Oh, satu lagi. Itu putri siapa yang sering datang kemari? Eta nerapkeun ilmu ka si ieu. Oh, Nerapkeun ilmu. nerapin ilmu. Ilmu kaduniaan. Oh, Hayang lancar usahana. di selatan ya. Hayang digampangkeun milik rezekina. Ya di pantai utara bae eta. Oh. Di Dewi Lanjar. Ya jangan minta dikawinin, ditikahin itu jangan itu. Beda alam. Pan bawaan anak gitu. Bawaannya gitu ya. Sababna ieu lalaki itu awewe. Kan sakali teu datang deui da. Jangan sampai merusak nanti rumah tangganya, jangan sampai. Henteu si mah kuat. Kuatnya. Puteukna nya Amin. akana kuat. Jadi Amin. teu nuturkeun. Alhamdulillah. Kanya anak gede kan jadi pamajikan. Amin, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Terima kasih informasinya ya. Sama-sama, Pak. Saya coba bantu ikhtiarnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Allah. Diangkat semua Amin ya Allah. bahala-bahalanya, musibah-musibahnya diangkat sama Allah. Amin. Dijauhin, diselamatkan sama Allah.
Amin ya Allah. Jauhin dari hal-hal yang zalim. Amin ya Allah. Pernah lihat di situ gerbangnya? Emas. Iya. Segala macam ada. Semacam ada yang pegang godok gede, oh. Yang jagain tuh ada berang berjeres-jeres. Dan barisan yang sebelah sana penjaganya semua rata orang semua. Orang wujudnya makhluk. Besar semua. Wujudnya. Jadi bukan pagar ya orang nih. Makhluk lah gitu. Sejajar. Oh. Gitu ya. Dikasih lihat. Nggak ganggu kan ya? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak. Udah kenal. Udah kenal. Karena memang gerbangnya. Masing ya. Pertama kali dikasih lihat gerbang ini kapan? Udah lama. Kasih lihat. Gede gerbangnya. Iya. Kan kalau mau dibilangin takut. Hah? Takut. Oh, mau dibilangin takut. Tadi sebelumnya sudah saya bilangin. Nah, lebih jelas lagi kan? Bukan saya yang ngomong nih. Saya udah ngomong, nih ngomong. Luas. Apa? Si ruas. Kaget gitu. Kaget takutnya. Ya. Makanya saya sebelum beliau ngomong saya jelasin dulu tuh. Ada gerbang kayak di sini. Tapi nggak mengganggu kan? Pak itu nggak ganggu kan? Orang Abi mah mesernya ada dia nyambungin aja. Masing-masing we gitu. Masing-masing ya alhamdulillah. Cuma jangan heran ada yang lewat. Set, memang masuk gerbang. Lewat. Iya, karena memang kalau kasarnya itu gerbangnya ini kayak alun-alun. Jadi perlintasan masuk. Tetap ke sana, tujuannya nggak ke sini ke sana. Gerbangnya emas. Kenapa? Emas. Gerbangnya pakai emas. Iya, pakai emas gerbangnya. Pakai emas. Makanya saya bilang gerbangnya emas. Gede. Wah, lebih alun-alun apa tuh? Orangnya juga yang jago gede-gede, tinggi-tinggi. Iya. Serem-serem, pakai gada, pakai ini. Wah, serem. Kerajaan. Kita jadi gerbang gaib. Jadi kalau orang peka biasanya deket situ aja. Tuh kalau menempel ke situ udah mulai kayak naik perahu, yang ayun, udah. Gitu, pusing. Jangan di sana, saya di sini tadi ngomong ngawang-ngawang. Ini ada ini. Jadi ada kayak pemancar gelombang, Pak. Kalau pemancar gelombang gitu. Kayak di ayun-ayun kan? Iya. Kalau nggak kuat pusing, muntah bisa mual. Gitu. Saya pernah masih Akimedi dulu di salah satu di Tangerang dulu rumah dokter tuh. Katanya begitu rumahnya 500 meter lebih. Begitu saya masuk ke dalamnya, waduh gerbang. Goib gitu. Udah kayak duduk kayak orang-orang naik perahu. Gitu goyang. Nggak kuat saya Akimedi, lah suruh tidur aja di mobil sana keluar. Kayak gitu. Jadi gelombang, Pak. Jadi ada frekuensi gelombang yang kita nggak lihat. Artinya ada suatu energi yang berbenturan dengan fisik kita, biasanya akan memancar tuh. Ke fisik kita berasa, pusing, dan sebagainya. Belakang. Ya alhamdulillah lihat. Sempat ngomong nggak yang jaga? Sempat ngomong nggak? Apa katanya? Sempat ngomong nggak? Apa katanya? Suruh penjagain yang rumah ini. Kenapa? Menjagain rumah yang punya rumah ini. Oh, suruh jagain. Iya. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amanat namanya. Karena dia dikasih lihat. Kalau sudah dikasih lihat berarti dari syarah. Syarahnya apa? Mesti jagain gini karena dia tahu kalau nggak mungkin sesuatu hal gaib yang memberikan sesuatu hal kepada orang yang nggak tahu dan nggak paham. Gitu. Makanya kasih tahu. Jadi suruh tenang-tenang aja gitu. Ya. Iya. Insyaallah. Pantesan Pak kalau kan suka nyimpen buat samsak tinju tuh digantungin di sini. Itu kalau malam tuh krek gitu loh. Kayak ke apa? Senggol. Karena lewat, lewat. Jadi energi bukan fisik dia tapi energinya. Keluar masuk. Gerbang. Sini ada 2 gerbang, cuman jadi sumber gerbang utama. Di sini semuanya banyak, Pak? Iya, dari sini kan 4 penjuru kelarnya ke sini semua. Enggak, yang di sini juga sama, yang tetanggaan gitu. Larinya ke sini. Sama lewat sampai di sana. Iya. Titiknya di sini. Kasarnya kalau kantor wali kota kantor di sini ya. Wali kota goib. Titiknya, rajanya. Tapi nggak ganggu Pak Ajun di sini. Tuh, orang dibilangin. Jadi kalau kesannya kalau bahasanya dia gini, nggak usah takut udah. Walaupun beda alam nggak usah takut. Tapi banyak tamu yang bolak-balik ke sini gitu kasarnya.
Alhamdulillah aman. Artinya gini Pak, kita punya orang tua, punya leluhur. Kita tinggal di tempat manapun sebenarnya sudah ada yang ngarahin Pak. Oh. Kita minta di sini sebenarnya kita kan nggak kepinginan juga kadang-kadang di sini. Iya, kok di sini gitu lah. Iya, betul. Gitu, memang sudah ada yang ngarahin. Kamu nih incit, mucu, misalnya cucu, nah di sini diam tempatnya ya, diam di sini. Ini gerbang gitu. Jadi kita mesti kuat. Kita udah seluruh tempat di situ. Ya, saya minta di sini. Saya minta begitu saya sampai ke air terjun gunung, ke istri saya, nggak boleh pulang saya di situ. Sama goib di situ yang pulang. Saya bilang, kalau saya emang nggak boleh pulang di sini, kasih saya tempat di situ buat saya pijas, buat saya tafakur alam sama Allah, zikir di situ. Kasih tempat. Alhamdulillah dikasih saya tempat di sana. Hal semacam itu. Artinya kita ada yang mengarahkan. Nggak sembarang kita tempat di sini. Kalau sudah garis tuh, apalagi kita masih garis keturunan sana ya, itu ada yang mengarahkan. Tempat aja kita dicariin. Pijakan kita tuh kita dicariin. Nggak kita nggak repot-repot, tahu nggak kepengen di situ. Tahu di sini ya, padahal nggak kepengen di sini. Gitu. Dan biasanya kalau sudah di sini, ini aura memancar nih dari hal yang positif memancar. Jadi bukan positifnya aja, negatif ngikut, ketarik. Makanya yang punya rumah yang isinya harus kuat. Tambah lagi di sini ada gerbang sentralnya yang gede. Gitu. Jadi nggak usah heran. Ya, udah alhamdulillah kita buka sedikit-sedikit, buka jalur. Tadi juga udah dibuka. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Insyaallah dimudahin. Biar sehat. Allah Akbar. Lempengan azan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Allah berangkat derajatnya, Allah kesehatkan, sembuhkan semua, dijauhin dari segala musibah, bahala bencana dan orang-orang yang zalim. Amin. Mudah-mudahan Allah pelihara kita biar umur panjang, usahanya dilancarkan kembali, disukseskan kembali, dan semua Allah angkat derajat buat keluarga di sini dan keberkahan, ketentraman, kebahagiaan dunia akhirat, kesejahteraan, kerukunan, ketentraman, kedamaian, juga kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam azan ini bertepatan dengan azan, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dedengkotnya itu, Bang. Boleh? Yang 3 itu. Boleh? Boleh, Bang? Boleh. Taikin. Masukin ke sini? Iya. Boleh. Boleh, semangat. Sesin Khodam yang mengirim. Jangan kadiu. Masuk. Aing siluman orai. Kuat banget,